Keluarga Katolik dimanapun Anda berada, selamat datang ke dalam program Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, tanggal 17 September tahun 2022. Adapun firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 8, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-15, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Pada kesempatan ini, saya hanya membacakan makna perumpamaan tersebut yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang tercantum dari ayat 11 sampai dengan ayat 15. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga Katolik dimanapun Anda berada, saya mengawali renungan kita pada hari ini dengan sebuah kisah yang berjudul Pasangan Pengantin yang Bisu. Alkisah di sebuah desa, hiduplah seorang pemuda yang tugasnya adalah menjaga ternak babi. Dia berpacaran dengan seorang gadis yang tugasnya adalah merawat keledai majikannya. Setelah berpacaran beberapa bulan, mereka dapat membeli sebuah rumah dengan segala perlengkapan sebagai rumah yang akan mereka tempati setelah mereka resmi menjadi suami dan istri. Pada hari perkawinan, mereka dihantar oleh keluarga, sanak sahabat ke gereja untuk menerima sakramen perkawinan. Di dalam upacara perkawinan tersebut, sang imam berkhotbah tentang makna kerendahan hati sebagai dasar bagi kehidupan sebuah keluarga Katolik. Setelah acara di gereja, mereka kembali ke rumah pengantin tersebut dan berpesta sepanjang hari. Menjelang senja, kedua insan yang barusan menikah tadi, pengantin pria dan pengantin wanita, mulai mabuk. Dan akhirnya menjelang malam mereka kemudian terlelap. Ketika hari sudah gelap, sang pengantin pria terjaga dan dia melihat tamu terakhir meninggalkan rumah mereka itu dengan tidak menutup pintu. Kemudian ia membangunkan istrinya, dan sang istri terjaga. Sang suami berkata, "Hai sayang, bolehkah engkau menutup pintu?" Kemudian sang istri menyahut, "Mengapa saya harus menutup pintu? Bukankah engkau lihat, duduk pun aku tak bisa. Aku hanya berbaring saja." Kemudian sang suami
menggertak dan berkata, "Engkau baru saja mengenakan cincin kawin, dan setelah itu engkau menjadi seorang wanita yang malas." Mendengar itu, pengantin wanita mengamuk, dan ia berkata, "Nah, sekarang aku tahu siapa sebenarnya suami yang baru menikah dengan aku ini. Engkau akan menjelek-jelekan aku sepanjang hidupmu." Pengantin pria menyahut, "Nak, kok begitu kau menjawab? Dan aku juga tahu engkau suka sekali mencari alasan untuk tidak melakukan sesuatu." Balik sang istri marah kepada sang pengantin pria, "Engkau hanya tahu menuntut, dan selama hidup saya pasti hanya mendengar omonganmu yang banyak menuntut itu." Mereka berdua saling menatap, diam beberapa saat. Akhirnya sang suami berkata, "Nah, kalau demikian, kita buatlah sebuah perjanjian. Barang siapa yang menutup pintu ialah orang yang berbicara lebih dahulu. Siapa yang berbicara lebih dahulu, dia harus menutup pintu." "Oke," jawab sang istri. Mereka saling menatap dalam diam. Menjelang tengah malam, sekelompok pencuri melewati rumah mereka dan melihat pintu rumah sedang terbuka. Salah seorang pencuri mendekati pintu tersebut dan melihat kedua orang itu duduk berhadapan dalam diam. Sang pencuri memberi salam, "Selamat malam." Mereka diam. "Kenapa kalian?" Mereka diam. "Halo." Mereka diam. Kemudian pencuri itu mencoba mengambil salah satu kado yang terletak di atas lantai. Mereka diam. Kado kedua diambil, mereka pun juga diam. Kado ketiga diambil, mereka juga diam. Kemudian pencuri itu memberi kode kepada teman-temannya untuk masuk ke rumah itu, dan mereka mulai mengambil semua kado yang ada di atas lantai. Kemudian mereka juga mengambil dispenser, televisi, perabot-perabot lainnya di dalam rumah tersebut. Mereka menjarah rumah tersebut. Kedua orang itu tetap diam. Menjelang pagi hari, seorang polisi lewat dan dia melihat pintu rumah sedang terbuka. Dia menengok ke dalam, ke ruang tamu. Dua orang sedang saling menatap, seorang pria dan seorang wanita yang masih mengenakan pakaian pengantin. Polisi itu menyambut apa yang ia lihat dengan berkata, "Selamat pagi." Mereka diam. Kemudian polisi itu melihat rumah ini tak ada perabot, tak ada apapun juga, dan ia heran melihat mereka memakai pakaian pengantin. Kemudian ia berkata, "Apakah kamu orang waras? Apakah ini rumah kalian?" Dengan sedikit marah, pengantin wanita itu berkata, "Ini rumah kami." Dan segera sang suami menyahut, "Tutuplah pintu itu." Keluarga Katolik yang terkasih, menyimak cerita ini kita ingat akan bacaan Injil pada hari ini tentang makna perumpamaan disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sang pengantin di siang hari barusan mendengarkan firman Tuhan tentang kerendahan hati. Tetapi kemudian hanya untuk menutup pintu rumah mereka, mereka bersikeras tidak mau. Mereka memiliki harga diri. Yang satu tidak mau diperintah oleh yang lain. Mereka tetap pada prinsipnya.
Mereka tetap pada prinsipnya untuk tidak mau diperintah oleh siapapun juga, baik sang suami maupun sang istri. Inilah yang dapat kita lihat sebagai perumpamaan benih yang jatuh di pinggir jalan yang langsung dimakan oleh burung. Benih itu adalah sabda Tuhan, dan burung itu adalah iblis. Tuhan kita Yesus Kristus menyampaikan, orang yang menerima sabda dari Tuhan, baik lewat khotbah, baik lewat pembacaan firman Tuhan, tetapi benih itu akan segera hilang. Sabda Tuhan akan segera hilang, akan diambil dari mereka sehingga tidak sempat bertumbuh. Keluarga Katolik yang terkasih, marilah kita ingin menjadi keluarga yang memiliki kerendahan hati, di mana firman Allah yang ditaburkan dalam hati kita menghasilkan kerendahan hati. Kerendahan hati dalam bahasa Inggris artinya humility, yang kemudian ternyata diambil dari bahasa Latin yang berarti humus. Humus artinya tanah yang subur. Maka orang yang rendah hati, orang yang menundukkan dirinya, semakin mendekat ke tanah. Dan bila ini kita renungkan dalam konteks bacaan Injil pada hari ini, yaitu benih yang jatuh di tanah yang subur menghasilkan buah yang berlimpah. Benih yang jatuh dalam hati orang, hati yang baik, akan menghasilkan kerendahan hati sehingga mereka saling menghargai, saling menghormati, saling mengikuti perintah, tidak merasa diperintah, tetapi sungguh saling menasihati dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pihak lain. Marilah keluarga Katolik kita ingin seperti keluarga yang penuh kerendahan hati, keluarga di mana firman Tuhan jatuh di tanah yang subur. Tuhan memberkati kita. Amin.